Halo guys, selamat tahun baru 2026 buat kita semua. Semoga keberkahan selalu menyertai diri kita di tahun yang baru ini ya. Nah, ngomongin akhir tahun. Nah, ngomong-ngomong awal tahun nih, aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau beasiswa yang lagi aku ambil sekarang, beasiswa GKS, itu bentar lagi juga bakal dibuka loh guys. Jadi buat kalian yang pengen ikutan belajar di Korea juga, sambil silaturahim sama Nuna dan opa-opa kalian itu, siapin dari sekarang ya. Buat pendaftaran GKS itu sebenarnya dibagi dua jalur, jalur kedutaan sama universitas. Kalau aku dulu ikutnya yang jalur kedutaan dan biasanya bukaannya itu lebih dulu dibanding jalur universitasnya. Kalau yang jalur kedutaan itu biasanya pendaftarannya bakal dibuka di bulan Februari. Jadi nanti guideline-nya itu bakal diupload di websitenya Kedubes Korea untuk RI. Nanti kalian bisa cek sendiri, di situ ada guideline sama ada eh, application form sama beberapa template berkas yang harus kalian kumpulin di saat pendaftaran itu. Tapi berhubung jumlah berkas yang kalian harus kumpulin tuh rada banyak ya guys. Sebenarnya menurut aku kalian bisa cicil dari sekarang beberapa berkas untuk curi start. Yang pertama itu dokumen apostille. Kalau mungkin ada yang belum familiar sama dokumen apostille, jadi intinya dia kayak sertifikat yang nempel jadi satu sama dokumen kalian, sehingga si dokumen itu bisa diakui di negara lain. Kalau buat GKS sendiri, itu ada beberapa dokumen yang memang harus diapostille. Nggak semuanya sih, karena ngapostille juga mahal guys, satu dokumennya. Dan aku nyaranin banget buat kalian yang mau daftar GKS itu ngurus apostel dari sekarang karena apostel tuh suka ada dramanya gitu pas lagi ngurus. Jadi mula-mula banget berkas yang mau di apostel itu harus kalian upload ke websitenya Kementerian Hukum. Tapi servernya itu suka down kadang, jadi kadang nggak bisa. Terus kalau misalnya kalian berhasil ngupload file kalian ke website, itu kalian masih harus nunggu beberapa hari lagi sampai permohonan kalian itu diterima atau ditolak. Nah, masalahnya ini bisa jadi ketolak. Kalau misalnya ketolak, kalian itu masih harus upload ulang lagi dan ngenunggu lagi untuk di-review lagi. Which is itu bakal makan waktu lama gitu. Karena kalau misalnya kalian kelamaan di situ, bisa jadi sampai akhir pendaftaran GKS itu kalian masih belum berhasil dapetin si sertifikat apostille itu. Makanya aku saranin banget buat mulai dari sekarang. Terus selain dokumen apostille itu sertifikat bahasa yang kedua. Walaupun sebenarnya kalau dari guideline GKS sertifikat bahasa itu termasuk yang opsional atau sebenarnya kalian nggak wajib ngelampirin, tapi berdasarkan pengalaman GKS, pengalaman awardee yang udah lolos, itu tuh mereka pada punya either sertifikat bahasa Korea atau topik atau sertifikat bahasa Inggris yang di sini tuh yang kepake buat seleksi itu IELTS sama TOEFL. Jadi kalau misalnya pengen ngomongin secara realistis nih, kalau misalnya kalian pengen banget keterima GKS, at least kalian harus punya salah satu dari sertifikat bahasa itu. Dan kalau misalnya kalian baca lebih detail lagi di guideline, sebenarnya sertifikat bahasa itu juga menambah poin kalian saat seleksi gitu. Terus dokumen terakhir yang perlu kalian cicil dari sekarang itu ada personal statement dan study plan. Nah, dua dokumen ini tuh dokumen yang paling esensial buat ngejual diri kalian. Ngejual diri! Ya, pokoknya buat ngepromosiin kalian ke panitia penyeleksi. Buat nyusun dokumen ini tuh kayak, kalau aku ya, itu kayak butuh refleksi diri, buat ngenalin diri sendiri kayak, apa sih yang mau aku kejar di Korea ini, apa sih cita-cita aku, apa sih potensi aku, dan itu tuh butuh waktu lama kalau aku, jadi harus dicicil dari sekarang. Nah, berita bagusnya, kalau misalnya kalian bingung, kalian harus mulai cerita menyusun kata-kata dari mana, jadi GKS itu sebenarnya punya kayak kerangka, kayak poin-poin apa yang harus kalian sampaikan melalui personal statement dan study plan ini. Cuma sebenarnya si template dari personal statement dan study plan ini itu diuploadnya bakal bareng sama guideline. Jadi pas lagi pendaftarannya dibuka di bulan Februari. Cuma kalau misalnya kalian pengen nyicil dari sekarang, kalian bisa aja merujuk ke template-nya tahun lalu. Karena menurut aku poin-poin yang bakal disampeinnya antara tahun lalu, tahun ini, tahun depan, itu tuh relatif bakal sama gitu loh. Jadi dengan cara itu kalian bisa
curi start lah, kayak bisa memenuhi mungkin 80-90% dari konten study plan sama personal statement itu. Jadi nanti pas lagi tahun ini rilis, ya udah tinggal diedit dikit-dikit lagi aja gitu. Ya udah itu dulu sih menurut aku beberapa dokumen yang bisa kalian cicil dari sebelum pendaftarannya dibuka. Kalian bisa rujuk aja guideline dari yang tahun 2025 dulu untuk tahu dokumen apa aja sih yang perlu kalian siapin untuk GKS karena menurut aku bakal 11-12 aja sih sama tahun ini, tahun depan gitu. Semangat ya guys, kalau misalnya ada pertanyaan atau pengen tahu sesuatu yang lebih detail, kalian bisa komen atau DM aku aja. Semangat, dadah!